Pak, bagaimana sih Bapak melihat persoalan kriminalitas di kota-kota besar? Tingkat kriminalitas memang belakangan ini ya, itu cukup marak ya, dari banyak hal, khususnya yang bersifat street crime. Baik itu pencurian, perampokan, khususnya juga pencurian kendaraan bermotor. Baik itu yang pencurian secara langsung di perumahan atau yang menggunakan jalur yang lebih ekstrim seperti begal gitu. Nah itu banyak hal yang bisa dianggap sebagai penyebab ya. Tapi faktor yang paling utama yang saya amati belakangan ini itu karena memang faktor ekonomi ya, faktor kebutuhan kehidupan ya, butuh uang, butuh untuk bayar hutang. Kemudian juga nggak bisa dipungkiri hal-hal lain seperti judi online, kemudian pinjaman online. Nah, semua itu bermuara kepada meningkatnya kebutuhan. Ditambah belakangan ini kita nggak bisa pungkiri juga memang lesu ekonomi. Lapangan kerja semakin sulit, sementara lulusan-lulusan sarjana itu semakin banyak. Untuk beberapa orang, mereka mencari jalan yang salah ya, dengan menempuh jalan kriminal gitu. Pertanyaan saya berikutnya, mengapa persoalan curanmor ini seakan tidak berkesudahan? Apakah murni faktor kriminal atau ada faktor sosialnya juga? Ya, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kendaraan bermotor itu sangat mudah untuk dijual. Apalagi untuk kendaraan dengan merek-merek tertentu. Ditambah dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki motor, kendaraan bermotor, sehingga target-target atau sasaran daripada pencuri-pencuri ini semakin banyak. Plus kita juga bisa lihat di beberapa daerah masyarakat menyimpan kendaraannya kadang tanpa diawasi dengan baik, ditaruh di depan rumah. Bahkan kalau memang itu pencurinya memang sudah sungguh-sungguh berniat untuk mencuri, kendaraan yang dikunci di dalam rumah pun juga tetap menjadi sasaran dan bisa diangkut gitu. Ada CCTV atau tidak itu kayaknya nggak menjadi penghalang bagi mereka, karena ketika mereka mau melakukan pencurian biasanya mereka kan melihat situasi. Mereka paham ada CCTV, bisa mereka antisipasi mungkin dengan pakai helm atau pakai masker, bisa pakai topi juga, sehingga agak sulit kalau hanya mengandalkan CCTV gitu. Modus apa yang biasanya dilakukan oleh para pelaku ini? Kemudian apa sih kelemahan di masyarakat sehingga kasus curanmor terus berulang? Itu oleh mereka yang sudah ahli biasanya bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nggak sampai 1 menit itu motor bisa melayang dengan menggunakan kunci yang khusus. Ya pokoknya sudah ada latihannya mereka sehingga bisa mengambil motor, bisa mencuri motor dalam waktu yang sangat singkat. Nah sehingga bagi pemilik kendaraan bermotor sebaiknya itu yang pertama yang jelas ya itu dikunci dengan kunci ganda kalau bisa. Yang kedua jangan diletakkan di tempat yang tidak terlihat. Artinya kadang-kadang nih kejadian yang banyak terjadi itu seseorang nih udah di motor nih, udah dipanasin. Kemudian dia ngambil sesuatu di dalam, ada yang ketinggalan, ketika dia keluar, motor sudah hilang. Ya, hanya waktu sekian singkat saja, waktu yang singkat, itu motor bisa hilang. Padahal motor itu ada di depan rumahnya. Artinya, jangan lengah sedikit pun untuk kendaraan bermotor yang kita punya. Kemudian, untuk mereka yang ditaruh di dalam rumah, ya kalau mereka berada bukan di lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan security, dengan pagar yang bagus, dengan pagar yang terjaga dengan baik, ada baiknya kendaraannya dibekali juga dengan kunci ganda, entah kunci di bagian bannya atau dikaitkan dengan ya mungkin dirantai ke tiang tertentu. Kemudian pencurian kan bukan hal yang baru terjadi ya kendaraan bermotor ini. Curanmor ini biasanya kan ramai itu di 2 season, di 2 musim. Yang pertama musim mendekati Lebaran, yang kedua musim pendaftaran anak sekolah. Nah itu biasanya street crime itu meningkat, pencurian itu. Nah kalau sudah tahu ada pola-pola seperti itu, ada baiknya di musim-musim seperti itu masyarakat lebih memperkuat, lebih menjaga barang-barang miliknya gitu.
terakhir nih, bagaimana atau apa masukan untuk pihak kepolisian dalam menghadapi persoalan pencurian kendaraan bermotor? Ya kalau kita tahu jumlah aparat kepolisian itu jauh di bawah kebutuhan yang ideal, di bawah jumlah yang ideal, rasio yang ideal itu masih kurang. Nah sehingga hal yang bisa dilakukan oleh Babin Kamtibmas di level kelurahan, di masing-masing kelurahan atau di tiap-tiap RW, hanya satu yang bisa dilakukan, yaitu memberikan edukasi. Karena pada akhirnya semua bergantung pada masyarakat. Itu dari sisi edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, ya kita juga berharap agar kepolisian bisa membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor. Sebab tidak mungkin seseorang itu mencuri kendaraan bermotor tanpa ada jaringan. Kenapa? Karena ketika dia mencuri, hanya dua hal yang bisa dilakukan, yaitu menjualnya secara perentelan atau menjual secara utuh. Nah, kalau dia menjual secara perentelan, pasti ada penadahnya. Kalau dia juga menjual secara utuh, juga pasti ada penadahnya dan bisa dibuang ke luar daerah lokasi pencurian. Nah, jaringan-jaringan ini yang diharapkan bisa dibongkar oleh kepolisian agar pencurian-pencurian yang dihadapi, resiko yang dihadapi oleh pemilik kendaraan itu bisa menurun. Gitu. Banyak dari masyarakat yang memarkirkan kendaraan roda duanya itu ada di pinggir-pinggir jalan itu, Mas. Mungkin di beberapa kelurahan banyak sekali ditemukan parkir kendaraan bermotor roda dua yang berderet di depan gangnya, di jalan yang agak besar. Nah, itu menurut saya menjadi peluang bagi para pelaku pencurian kendaraan bermotor untuk melakukan aksinya.